Sobat penyintas, jika kalian melintas di jalan biasa atau jalan tol, biasanya sering menjumpai truk dengan berbagai ukuran dan bentuk yang besar. Di balik kemudinya terdapat sosok pengemudi yang mengoperasikan truk ini. Biasanya sopir truk didominasi oleh kaum laki-laki. Nah, kenalin nih sobat, pengemudi truk wanita bernama Mita Dwi Mayangsari. Gadis asal Malang berusia 23 tahun ini punya cita-cita mulia, membantu orang di sekitarnya. Makanya Mita kuliah di jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan di Malang. Di sela waktunya saat kuliah, Mita punya pekerjaan sampingan, yaitu sebagai pengemudi truk. Ia mulai mengemudikan truk di tahun 2017. Cerita berawal saat Mita sakit hati, dirinya lebih memilih untuk mencari suasana baru. Dari sinilah ia mulai diajak mengemudikan truk oleh sopirnya untuk mengirim muatan. Akhirnya Mita bisa move on dari patah hatinya dan punya hobi mengemudikan truk. Yakin nih bisa move on? Hati-hati ketemu di jalan nih sama mantannya. Sobat, ada lagi yang menarik nih. Biasanya saat melintas di jalanan, seringkali melihat truk dengan lukisan dan tulisan unik di bagian belakangnya. Nah, di Cirebon, Jawa Barat, ada seorang pelukis truk bernama Nurasa. Lewat tangannya, sudah banyak karya lukisan truk yang dibuat pria berumur 40-an tahun ini. Dengan menggunakan kapur, ia membuat sketsa terlebih dahulu pada badan truk yang ingin ia lukis. Bahan yang digunakan adalah cat besi dan bensin. Setelah itu, dengan menggunakan teknik airbrush, ia mulai melukis sesuai dengan gambar yang diinginkan si pemilik truk. Nah, ini dia salah satu contoh hasil karya lukisan Nurasa. Istighfar, bersyukur, dan berdoa. Keren ya sobat? Sobat, tidak hanya tampilan saja yang bagus, kondisi mesin dan rem pada truk sebaiknya selalu diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan. Seperti insiden saat truk menabrak sebuah ruko hingga menewaskan beberapa penghuninya. Kejadian ini menimpa keluarga Dede Marni. Sobat penyintas, tahun 2019 silam, tim gabungan Polres Cianjur, Jawa Barat mengevakuasi satu keluarga dari dalam rumah toko yang hancur dihantam truk bermuatan pasir. Lokasinya terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong. Dalam kejadian ini, 3 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya selamat. Truk bermuatan pasir ini melaju kencang dari arah Cianjur menuju Sukabumi. Tiba-tiba mesin truk mati dan remnya blong. Akhirnya, truk itu menghantam ruko milik warga Cianjur bernama Dede Marni. Waktu itu kejadian saya sedang tertidur pulas sama suami sama 3 orang anak di ruko. Nggak tahu apa-apa, langsung kayak gempa gitu. Langsung ada reruntuhan, jatuh ke badan. Bangunan yang roboh membuat Dede dan anaknya terjebak di reruntuhan selama hampir 15 menit. Keduanya tidak bisa keluar. Di situ belum ada bantuan, cuma sudah ada dengar dari atas banyak orang-orang yang teriak-teriak, ada anak kecil nangis. Warga bergotong royong mengangkat material itu dari tubuh Dede Marni. Setelah berhasil dievakuasi, Dede mengaku sangat syok, seperti mimpi melihat truk pasir menghantam ruko yang dihuninya. Pas dilihat, kaget gitu, kayak mimpi ada tronton di atas. Posisi truk itu tepat berada di atas kedua anak Dede yang bernama Muhammad Sueb dan Muhammad Haidar, yang saat itu sedang tertidur pulas. Saya sama anak yang kecil tidur di kamar sama almarhum suami. Kalau yang 2 di depan TV, di ruangan TV gitu. Dede mengaku sudah tidak ada harapan ketika melihat kedua anaknya yang sedang tertidur terlindas ban truk itu. Posisi truk sama posisi tempat anak saya tidur udah nggak ada harapan. Pasti anak saya udah nggak ada gitu. Walaupun suaminya Abu Nawas belum bisa dievakuasi dari reruntuhan, namun Dede masih bisa berkomunikasi. Tidak lama kemudian datang bantuan dari warga sekitar. Namun proses evakuasi membutuhkan waktu berjam-jam karena sulitnya memindahkan reruntuhan bangunan. Kalau suami kan di sebelah saya itu tidur di samping. Sempat pas udah tertimbun itu masih sempat ngobrol berdua, kayak
ngobrol ini aja gitu, pesan-pesan terakhir lah gitu. Saya juga udah minta maaf. Terus saya juga tanya sama suami, terus gimana kalau kita nggak ada, anak kita gimana gitu. Yang satu dia bilang nggak usah khawatir, katanya pasti nggak apa-apa. Proses evakuasi Dede kurang lebih memakan waktu selama 2 jam. Setelah berhasil dievakuasi, ia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu Abu Nawas belum bisa dievakuasi lantaran masih tertimbun. Pas evakuasi saja kan itu 2 jam lebih baru terangkat, jam 1 baru diangkat, baru ke rumah sakit. Di situ udah nggak dengar suara suami lagi. Dede sangat bersyukur anak bungsunya Amelia masih diberi keselamatan. Tubuhnya terlindung triplek sehingga ia tidak terkena material bangunan yang roboh. Jadi dia itu posisi tidurnya, jadi ada di bawah kasur. Jadi dia dilindungi, ada puing-puing, ada triplek. Jadi si anak yang bayi itu nggak kenapa-napa, soalnya di bawahnya terhalang oleh triplek. Pasca kejadian, Nur Hayati ibunda Dede segera datang melihat kondisi anak dan cucunya. Sesampai di lokasi, ia melihat kondisi ruko sudah hancur dihantam truk pasir, membuatnya tidak kuasa menahan tangis. Hancur. Ibu dari motor sampai jatuh di situ. Nggak ingat apa-apa. Anak ibunya bilang, "Mama, emang ada apa?" Mama Denase meninggal sama anaknya. Astagfirullahaladzim, ibu langsung nggak ingat apa-apa. Nur Hayati terkenang dengan 2 cucu laki-lakinya. Seringkali ia mengajak bermain cucu tercinta di saat mereka masih hidup. Namun semua kenangan bersama mereka tidak bisa terulang kembali. Ia harus merelakan kepergian kedua cucunya, Muhammad Sueb dan Muhammad Haidar. Soalnya itu anak kalau sekolah, dari sekolahan itu pulang ke sini, Kak Nenek. Pakai baju 2, diganti langsung main di sini. Jadi ibu mana kuatnya ngelihat, biasanya suka di sini main gitu. Sekarang nggak ada. Usai musibah itu, Dede sempat tidak bisa berjalan selama 1 bulan lamanya. Luka parah sih waktu itu, badan memar semua karena emang tertimbun semua. Ada tulang retak di kaki. Usai ditinggal suami dan kedua anak tercinta, Dede Marni mulai berusaha kembali bangkit. Ia bersusah payah kembali membuka toko untuk menghidupi Amelia, satu-satunya anak yang berhasil selamat. Ya kehidupannya ya berbalik 90% lah gitu. Saya juga sempat buka toko lagi, tapi keadaannya kan kalau sendiri nggak bisa, gagal. Dede mengaku masih sering mengingat almarhum suaminya, sehingga membuatnya menangis. Tidak hanya itu, terkadang si kecil Amelia juga merindukan kehadiran sang ayah. Ia seringkali meminta untuk pergi ke makam ayahnya. Kalau ingat sih pasti ya. Kayak tadi malam tiba-tiba langsung nangis. Dengar anak ketawa langsung nangis. Kadang dia, kalau hari Kamis ya kadang, "Mama, ke ayah yuk," gitu. Kayak seolah-olah dia ngerti gitu, ayahnya udah nggak ada. Dede Marni sudah ikhlas dan merelakan kepergian suami dan kedua anaknya. Hanya rangkaian doa yang bisa ia panjatkan untuk melepaskan kepergian mereka.